wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita senantiasa bacakan kita memperoleh syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pengajian kita malam hari ini berbeda dari sebelum-sebelumnya yang senantiasa mengupas bidang-bidang hukum-hukum ataupun fikih. Pada malam hari ini kita mengupas tentang ilmu atau kajian-kajian umum yang mudah-mudahan menjadi iktibar kepada kita dan bisa kita perhatikan, kita amati apakah nanti yang akan disampaikan ini sudah merupakan realita atau sudah bisa kita perhatikan ini sudah tampak nyata ada di sekitar kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Muhammad bin Amru bin Ali, an Ali bin Abi Thalib qala, dari Muhammad bin Amru bin Ali dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, idza fa'alat ummati 15 khoslatan halla bihal bala. Apabila umatku telah melakukan 15 perkara, 15 perkara halallah untuk mereka bala atau ujian bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Faqila, lalu dikatakan, ada yang bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa saja itu yang 15 perkara itu wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza kana al-maghnamu duwalan, apabila kekayaan suatu negara atau kekayaan pemerintah atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa berkeliling atau hanya dinikmati atau hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkuasa. Itu yang pertama. Apabila kekayaan negara hanya berkisar di penguasa, misalnya kekayaan suatu daerah di kabupaten dikuasai oleh bupati, saudara-saudaranya, familinya, iparnya dan sebagainya. Rakyat tidak menikmati, rakyat menjerit kelaparan, kesusahan, kesulitan, tercekik ekonomi, tapi kekayaannya dinikmati oleh penguasa-penguasa. Ini kira-kira sudah ada mungkin kita lihat di zaman sekarang ini. Kekayaan negara tidak lagi digunakan untuk kemakmuran rakyat, tetapi untuk kepentingan sekelompok orang atau penguasa-penguasa. Ini hadis Rasulullah SAW. Ini ciri-ciri katanya. Kalau 15 perkara itu sudah dilakukan oleh umatku, halallah bagi mereka bencana dan musibah terjadi di mana-mana. Yang kedua, wal amanatu maghnaman. Amanah dianggap sebagai sebuah keberuntungan. Misalnya seorang terpilih menjadi kepala desa, seorang terpilih menjadi PNS, seorang terpilih menjadi gubernur, bupati dan sebagainya. Dia merasa itu satu keuntungan, bersyukur sekali, sujud syukur. Kita perhatikan kalau ada di TV kita tengok ada orang yang menang jadi anggota dewan, mengundang pemilih-pemilih kenduri syukuran, ada yang bersujud. Sebenarnya itu terbalik, itu amanah, bukan hadiah. Amanah seharusnya menjadi beban mental sama kita. Kalau ulama-ulama sebenarnya mengingatkan itu bukan bersyukur kalau orang dapat jabatan, tetapi beristighfar. Astaghfirullah. Karena ujian datang di pundaknya, datang ujian amanah dari masyarakat yang menjadi beban tanggung jawab. Tapi ini kebanyakan kita lihat memang seperti yang disebutkan hadis ini. Orang bersyukur sekali kalau ketika dia mendapat jabatan. Nah, ini kedua. Kata Rasulullah, apabila ini amanah sudah menjadi satu kebanggaan bagi orang yang terpilih, nah ini berarti yang kedua, ciri-ciri suatu bangsa akan mendapat bencana bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wazakatu maghraman. Dan zakat dianggap sebagai suatu beban kerugian. Kalau ditanya masalah zakat, dia pun keberatan, tetapi ketika dibuat pajak, yang sampai sekarang ini sudah ada berita-berita kita dengar,
tidak apa-apa. Tapi kalau zakat, dia merasa hartanya akan berkurang karena zakat itu. Padahal pada hakikatnya zakat itu adalah membersihkan harta dan menyuburkan. Makanya salah satu jalan untuk menggait rezeki, menarik rezeki itu adalah magnetnya adalah zakat atau sedekah. Siapa yang bersedekah maka mendapat doa dari malaikat setiap hari, ya Allah berikanlah orang yang dermawan itu sebagai gantinya. Dan bagi orang yang kikir ada malaikat yang berdoa, ya Allah berikanlah kesulitan kepada orang yang kikir itu. Maka ilmu hakikatnya sebenarnya zakat ini bukan mengurangi harta, tetapi malah membersihkan harta kita dari bagian-bagian tertentu yang ada pada harta kita, dan kemudian menumbuh suburkan. Karena ibarat pohon sudah digunting, maka dia akan tumbuh lebih subur lagi. Nah, begitulah zakat sebenarnya. Tetapi pada abad-abad sekarang ini zakat sudah dianggap orang sebagai sebuah kerugian dan membebani, menggerogoti penghasilannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini kita disimak benar-benar, jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena ini semua orang tidak pandang kaya miskinnya, ini bisa jadi kena. Wa ata'ar rajulu zaujatahu, ini nomor 4 gabung sama 5. Wa aqqa ummahu, seseorang laki-laki patuh, takut sama istrinya sehingga dia durhaka terhadap ibunya. Artinya yang kalau ada persengketaan antara amak sama istrinya, dia bela istrinya. Nah ini sebenarnya satu tanda pintu bencana bisa diturunkan oleh Allah kepada permukaan bumi ini. Dan dengan catatan yang keempat dan kelima ini, seorang laki-laki ini lebih membela, lebih cenderung, lebih cinta, lebih patuh, lebih taat kepada suami istrinya, sehingga bisa membuat dia durhaka kepada ibunya. Nah ini salah satu syarat-syarat dihalalkan oleh Allah bencana turun di permukaan bumi ini. Yang ke-6 dan ke-7, wa barra shadiqah, ini pun sering terjadi. Wa barra shadiqahu, gabung ke-7, wa jafa abah. Nah ini sering terjadi. Dia baik terhadap orang-orang di luar sana, baik berkawan, hebat sama teman-temannya, murah tangannya mengeluarkan uang untuk jajan kawan-kawan, menakdir orang di warung, wajafa abah, tetapi dia renggang ke hubungannya dengan ayahnya. Sama orang bagus, tapi sama ayahnya tak hormat dia. Sama orang orang baik, si dunia itu yang apaan sama hati lu, ya kan? Supaya di rumah tidak begitu. Sama ayahnya dia jaga jarak, tak ada kasih sayangnya, tak ada hormatnya terhadap ayahnya. Nah ini tadi, kalau tadi suami sama istrinya, sekarang seorang anak yang baik dinilai orang di luar, tetapi tidak baik sama ayahnya. Dia ada ayah angkatnya di tempat lain, punya ayah angkat, ayahnya sendiri tak diangkat-angkat. Ya kan, ini termasuk ciri-ciri kata Rasulullah kalau suatu kaum itu akan mendapat bencana dan bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, wartafa'atil aswatu fil masjid. Ini pun sering terjadi. Dan suara tinggi atau terangkat suara ribut di dalam masjid. Bicara bisnis, bicara politik, bicara penghasilan, bicara aib orang lagi tambahan di dalam masjid. Ini termasuk saat bertengkar, berdebat di dalam masjid. Bagaimana kalau di terasnya? Ini kadang-kadang ada perbedaannya. Ini di teras katanya alasannya, bukan di dalam masjid. Itu yang ke-8. Yang ke-9, ciri-ciri satu bangsa akan dapat bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana za'imul qaumi arzalahum, yang menjadi pemimpin suatu bangsa atau suatu kaum adalah orang yang paling buruk perangainya. Yang dimenangkan menjadi pemimpin kalau dipilih rakyat itu bukan orang yang terbaik, tetapi orang-orang yang buruk akhlaknya. Ini bisa kita perhatikan, saya tidak bisa sebutkan. Kita lah sama-sama memperhatikan pejabat-pejabat, pemegang-pemegang kekuasaan di daerah kita, di daerah tetangga dan seluruh negara ini ataupun di negara-negara lain. Ini saya yakin banyak benarnya apa yang disebutkan oleh Rasul pada nomor 9 ini. Yang penting ada duitnya. Soal dia baik atau tidak, soal dia mikirkan umat atau tidak, soal dia cinta agama atau tidak, soal dia mau mempertahankan agama atau mempermainkannya, tidak masalah itu. Yang penting ada duitnya. Sehingga yang terjadi, yang menjadi pemimpin suatu kaum atau suatu bangsa itu adalah orang-orang yang hina atau yang buruk
budi pekertinya. Itu yang ke-9 kata Rasulullah SAW. Yang ke-10, wa ukrimar rajulu makhafata syarrih. Ini memang saya lihat prediksi-prediksi, ramalan-ramalan berbahasa kita, perakiraan Rasulullah ini tepat-tepat semua, tepat-tepat poin-poinnya. Tapi lah namanya pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak asal bunyi. Dia setiap berbicara memang ada datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak wajib dituliskan. Kalau yang tertulis itu Al-Qur'an, tapi kalau yang beliau sampaikan saja tidak disuruh catat, itu ucapan beliau tapi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak asal bunyi. Makanya kalimat-kalimatnya benar-benar pas-pas, tidak ada yang meleset. Yang ke-11, wa syuribatil khumur, minuman khamar, benda-benda memabukkan, apa sekarang namanya, obat-obat terlarang, diminum, dinikmati, dikonsumsi secara terbuka dan bebas leluasa di mana-mana. Kita lihat dulu ganja, udah kita rasa sesuatu yang menghancurkan, rupanya belum apa-apanya dibanding si putih yang sudah bertebaran. Kalau dulu listrik masuk desa, sekarang sabu-sabu pun sudah masuk desa. Wa syuribatil khumur, apabila khamar sudah diminum, dikonsumsi bebas di mana-mana, ini pertanda kita telah membuka peluang untuk turunnya bencana ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, walubisal harir. Laki-laki kayak orang-orang kaya sudah tidak memandang hukum haramnya lagi. Mereka memakai pakaian-pakaian sutra. Sebenarnya untuk laki-laki itu haram memakai sutra, kecuali ada hajat, misalnya sakit, itu perlu dipakaikan untuk sebagai obat, bisa kalau ada hukum fikih. Tapi kalau aslinya haram. Diharamkan bagi laki-laki memakai cincin emas dan memakai sutra. Sutra ini nanti. Kalau kita ini tak ada pakai tabur kita itu, tak pernah tabur kita. Oh, ini Kan harga mahal. bakal deh. Ya, kan mahal. Orang-orang kaya kalau pakai itu, makanya kalau tidak, insya Allah tak pala kita. Tak boleh bercerita sutra, boleh bergerak semua ni. Yang ke-13 sudah mulai hampir habis ini. Waktu khidatil qinatu wal ma'azif, dan diciptakannya atau banyaknya dimunculkan biduanita. Nah, ini pun banyak sebenarnya terpampang di mana-mana, sampai ke kampung-kampung pun hampir tiap rumah ada sudah musik-musik dangdut, musik-musiknya. Setiap rumah ada menyanyi-menyanyi. Tapi yang dimaksud di sini biduanita dan penari-penari wanita yang bernyanyi di depan umum dengan membuka-buka auratnya. Nah, ini termasuk juga salah satu pembuka pintu bencana, yaitu biduanita atau penyanyi-penyanyi perempuan ataupun penari-penari. Wal ma'azif, dan musik-musik. Nah, jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan musik itu haram, ada yang mengatakan tidak, itu mubah karena alat. Alat ini tergantung kita menggunakannya. Seperti parang, bisa memotong kayu atau mengemas lahan. Kan ini sama kayak musik itu, begitulah ditafsirkan orang, dikiaskan. Musik ini tergantung orangnya. Kalau dibuatnya ke irama-irama dakwah seperti irama-irama atau irama-irama qasidah, ya bisa jadi dakwah, bisa jadi memberi pahala. Tapi kalau musik itu digunakan untuk mengeluarkan bunyi-bunyian yang merangsang orang untuk maksiat, nah inilah sebagian paham ulama yang mengharamkan bukan alatnya tapi cara menggunakannya. Yang terakhir ini pun sering kita lihat ini, wala ana akhiru hadil ummah awwalaha. Umat terakhir ini mencaci, melaknat, mengutuk umat-umat terdahulu. Kalau sekarang banyak kita lihat itu, apa itu Imam Syafi'i lebih pintar daripada Nabi Muhammad, ya kan? Apa itu Imam Hambali, Maliki yang pintar sabar baik ulama sama Nabi. Kita harus kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ngapain kita ikut ulama-ulama? Pintar mana orang bisa merasa ini? Padahal mereka orang-orang yang berjasa, yang terus-menerus sambung menyambung, menyampaikan ilmu dari Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in. Harusnya kita tetap menghormati, walaupun kita berbeda, tidak cocok pahamnya, tetapi tidak seharusnya kita mengatakan kalimat-kalimat yang tidak sopan terhadap pendahulu kita. Kalau tidak ada ulama-ulama terdahulu, macam mana pula kita bisa dapat ilmu di akhir zaman ini? Ini salah satu ciri-ciri bangsa itu membuka peluang
untuk turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. 15 tadi ya. Maka kata Rasulullah, fal yartaqibu inda dzalik rihan humara. Kalau sudah kita lihat ada 15 ciri-ciri itu, maka hati-hatilah, pada masa itu akan turun bencana rihan humara. Di sini angin merah. Tetapi sebenarnya yang dimaksud bisa jadi kebakaran, bisa jadi pemanasan global, macam-macam bisa diterjemahkan rihan humara. Auspan terjadi sering gerhana yang itu bisa kita lihat. Belakang-belakang sering gerhana bulan, gerhana matahari. Au mushon atau perubahan-perubahan iklim yang tak menentu. Kadang udah panas, kadang sudah hujan. Udah. Tak bisa diprediksi lagi. Nah, ini termasuk ciri-ciri Zaman ini udah lihat kan. Saya tanya kepada kita semua, kira-kira yang 15 saya sampaikan ini ada lagi yang belum muncul sekarang? Ada yang pilih loh sudah muncul sudah. Ini dok kondisona. Benar aku sudah ada 15 poin ini sudah ada semua. Memang masya Allah kata Rasulullah SAW dengan benar-benar ajib, kata orang-orang Arab, mengagumkan. Semua kalimat-kalimatnya pas, tidak ada yang meleset dengan kenyataan yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu bagaimana kita menyikapi ini? Kalau seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia rubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan jabatan, dengan kekuasaannya. Kita tidak punya. Falam kamal setiap pabilisani, kalau tak mampu dengan lisan, bisa berdakwah, bisa model-model unjuk rasa dan sebagainya terhadap kejoliman. Tak mampu juga kita itu, karena apalagi zaman sekarang Covid, tak boleh berkumpul, kerumunan massa tidak boleh. Babi qalbi, maka dengan hatilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya hati kita tidak pro dengan keburukan-keburukan itu. Hati kita front melawan terhadap kejoliman-kejoliman walaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Malah jangan sampai kita pun ikut bergabung di dalamnya. Inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, keluarga kita, generasi-generasi kita ke belakang dari fitnah-fitnah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sajalah kajian kita malam hari ini. Kalau ada pertanyaan di luar materi ini silakan. Yang bisa dijawab, kalau belum bisa dijawab bisa dipending, disimpan dulu pertanyaannya, dijawab di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Daripada kita dolun mudilun, sesat menyesatkan, lebih baik kita akui kalau kita belum mengerti, belum tahu apa jawaban yang benar. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.